akan ajak pemirsa langsung berbincang dengan Pak Benyamin. Tadi sudah mendengarkan juga mungkin ya mengenai live dari rekan kami Pak Benyamin. Ternyata juga masih ada beberapa wilayah yang dapat dikatakan masyarakatnya masih bandel nih Pak. Kan rencananya akan diberlakukan di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya ada 11 wilayah atau checkpoint yang menjadi wilayah penyekatan begitu ya. Nantinya akan seperti apa Pak implementasi di lapangan? Akses untuk para pemudik yang kemarin berhasil lolos untuk kembali ke Jakarta. Nah, kita melakukan penyekatan ini nanti bukan hanya di pinggir-pinggiran Jakarta saja, tetapi mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu sudah kita lakukan penyekatan-penyekatan. Jadi bagi yang berhasil sudah masuk Jawa Timur, jangan berbahagia dulu untuk bisa kembali nanti ke Jawa Tengah, melewati Jawa Tengah, Jawa Barat gitu ya. Akan kita sekat dan akan kita kembalikan mulai akan keluar dari Jawa Timur. Ya begitu juga bisa lolos ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah pun akan kita kembalikan lagi untuk menuju ke arah timur dan seterusnya sampai ke arah Jakarta. Dan ini tiap kabupaten. Ruas jalan tol juga begitu, mulai dari Ngawi, kemudian menuju masuk ke arah perbatasan Semarang, kemudian di Kali Kangkung, Pejagan, ini akan kita sekat semua, akan kita tutup semua. Jadi yang boleh melintas itu hanya kendaraan-kendaraan barang dan kendaraan-kendaraan tertentu yang sudah ditetapkan. Demikian. Ya, Pak Benyamin, mungkin juga kan kalau Korlantas Polri pasti sudah memantau ya apa yang terjadi di lapangan dan evaluasi dari kemarin sebelum Lebaran dan akhirnya akan diimplementasikan setelah Lebaran. Nah, yang disekat ini atau setidaknya yang diberikan perhatian khusus, apakah ruas-ruas arteri atau justru ruas-ruas alternatif yang biasanya jarang digunakan oleh para pengguna jalan? Hampir semua ya. Jadi kalau untuk arus balik ini kan sebenarnya kita lebih mudah karena tujuannya hanya satu, dia ke Jakarta. Berbeda dengan arus mudik itu banyak tujuannya. Dari Jakarta keluar bisa kemana-mana, dia bisa ke arah Jawa Barat bagian selatan, bisa ke timur, bisa ke barat. Tapi ketika arus balik semua tujuannya satu, Jakarta kebanyakan. Ya, jadi segala akses jalan nanti kita akan tutup, terutama jalan-jalan besar seperti jalan tol maupun jalan nasional ya, termasuk arteri. Kalau masyarakat mencoba mencari jalan tikus istilahnya masyarakat ya, silahkan saja. Nanti kan dia perlu juga di jalan besarnya nanti. Tidak selamanya jalan dari Jawa Tengah dia harus mencari jalan tikus gitu ya. Berapa lama dia harus menempuh itu? Apakah dia tahu juga jalannya itu? Itu kan pasti akan ketemu dengan jalan besar ya. Oleh sebab itu kita mengharapkan masyarakat untuk tidak kembali dulu sampai dengan setelah tanggal 7 nanti. Demikian. Jadi pemberlakuan ini dari kapan sampai kapan Pak? Ya sebenarnya pemberlakuan ini sampai dengan tanggal 4 ya, sesuai dengan PSBB yang akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI. Tetapi dari gugus tugas kemarin menyampaikan akan menambah sampai dengan 3 hari lagi sampai dengan tanggal 7, meminta kami untuk melakukan penyekatan untuk tidak masuk ke Jakarta. Oke, Pak. Lalu bagaimana dengan pengendara sepeda motor, Pak? Membedakan bahwa mereka ini pengendara sepeda motor yang biasa saja beraktivitas di wilayah itu dan yang berniat untuk kembali ke wilayah DKI Jakarta? Sama saya kira ya, kan terutama nanti kita akan mengidentifikasi melalui plat nomor dulu ya. Jadi plat B kita pukul rata tidak boleh masuk ke Jakarta ya. Kemudian sudah mendekati Jakarta, misalnya di sekitar Kerawang, Bekasi, ya kan itu bisa kita bedakan lagi mana masyarakat yang memang masyarakat lokal atau yang memang akan pulang ke Jakarta. Nah itu bisa kita lakukan pemilahan ya, sehingga
Kalau memang untuk masyarakat lokal sekitar Kerawang, Purwakarta itu silahkan saja mereka beraktivitas di sekitar wilayah mereka. Baik. Tetapi untuk masuk ke Jakarta tidak kita izinkan. Pak Benyamin tadi mengatakan plat B pukul rata tidak boleh memasuki wilayah DKI Jakarta. Sedangkan kabarnya kalau ada surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta masih diperbolehkan. Jadi bagaimana Pak secara realnya begitu? Ya, pengecualian. Makanya kan ada surat izin itu boleh gitu ya. Tetapi ingat, buat kita ketika di lapangan, kita melakukan penyekatan dan terjadi kemacetan, kita tidak mempedulikan surat itu. Kita akan keluarkan misalnya dari jalan tol atau akan kita kembalikan dulu. Oh Oke. gitu Pak, informasinya. buat Jadi ini tergantung situasi di lapangan. Oke, Ya. Pak, buat apa namanya, buat masyarakat yang ingin tahu, mungkin juga banyak yang belum tahu. Katakanlah ada yang berniat nih Pak dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, kalau memang dirinya merasa berhak untuk datang ke Jakarta, syarat-syarat apa saja Pak yang diperkenankan di lapangan Pak? Nah, kalau persyaratan itu kan sudah ditentukan oleh Pemprov DKI ya, silakan itu bisa mengakses sehingga bisa mendapatkan SIKM itu ya, surat izin keluar masuk. Nah, itu bisa dibuka mungkin di websitenya Pemprov DKI. Kalau tanpa surat itu ya kita tidak akan bisa memberikan izin. Paling tidak begini, masyarakat harus menerima resikonya. Kan sudah tahu bahwa kemarin itu dilarang mudik. Ya, sudah dilarang mudik artinya sudah tahu resikonya. Kembali pun akan susah gitu loh. Oke. Baik, sebentar Pak Benyamin, saya mau ke Pak Pandu lagi. Pak Pandu, sudah sama-sama kita mendengarkan keterangan dari Pak Benyamin ya. Dari yang disampaikan ini akan sangat begitu ketat, bahkan tidak diberlakukan di wilayah sekitar Jabodetabek saja, tapi sudah mulai Jawa Tengah sampai Jawa Timur dan beberapa wilayah lainnya. Dengan proses ini sudah bisa memenuhi ekspektasinya Pak Pandu belum? Ya, kita berharap banyak teman-teman di lapangan, Pak Polisi dan petugas-petugas lainnya memang bekerja keras dan bisa meminimalkan gitu. Jadi karena memang itu harapannya seperti itu. Jadi masyarakat juga harusnya sadar, jangan membuat susah lah kita semua gitu. Jadi masyarakat sadar, petugas juga sudah menjaga, harapannya efek dari arus mudik balik ini minimal. Sehingga kita bisa mencegah terjadinya lonjakan kasus baru di Jakarta dalam waktu minggu mendatang. Baik Pak Pandu, tapi kalau dari riset yang mungkin dilakukan Pak Pandu ini, sebenarnya membaca regulasi dari pemerintah, apakah ada masukan dari sisi Pak Pandu nih Pak? Ya, dulu saya mengharapkan sih benar-benar pemeriksaan PCR itu menjadi wajib. Ya, itu karena tapi ternyata di dalam regulasi itu, terutama dari surat edaran dari gugus tugas itu, pernyataannya tuh adalah dengan atau jadi surat bebas, surat keterangan sehat atau surat keterangan pemeriksaan laboratorium atau dan sebagainya. Jadi dengan kata-kata regulasi yang sifatnya longgar, maka masyarakat melihat celah itu, jadi membuat mengusahakan surat yang lebih mudah, yaitu surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat kan tidak menunjukkan apakah dia terinfeksi atau tidak. Jadi disitulah saya tadinya agak kecewa dengan demikian, seharusnya dan gitu. Jadi surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan laboratorium dengan PCR. Oke. Baik, saya ke Pak Benyamin lagi. Pak Benyamin, kalau belajar dari kemarin ya Pak ya, ketika orang-orang memutuskan untuk mudik gitu ke kampung halamannya masing-masing, kan banyak cara tuh Pak, mereka tuh sangat kreatif Pak. Ada yang nebeng di dalam bagasi bus, kemudian ada yang sewa towing bahkan Pak. Nah, akhirnya memang tertangkap di Ngawi. Nah, antisipasinya seperti apa untuk hal-hal seperti ini? Termasuk Pak, ada juga beberapa yang mengakali jam operasional di checkpoint. Ada yang mungkin berangkatnya tengah malam gitu, karena berharap tidak bertemu petugas di lapangan. Ya, jadi sebenarnya hampir sama saja ya. Tindakan yang kita lakukan dan modus-modus seperti itu juga pembelajaran buat kita juga sebenarnya di lapangan nanti ya, bahwa mereka nanti akan naik ke bagasi, mengakali petugas dengan naik ke bak ya, atau mungkin sewa towing lagi barangkali ya.
Ini juga nanti akan kita antisipasi. Tentunya anggota-anggota yang di lapangan sudah tahu, baik itu pada saat dia melakukan penyekatan itu menurut pengalamannya sendiri ataupun juga belajar dari di tempat lain. Jadi hampir sama saja tindakan yang akan kita lakukan, pengecekannya. Hanya kalau sekarang ini kemungkinan lebih ketat karena itu tadi ya, satu tujuannya penyekatan ataupun tujuan ke Jakarta akan kita tutup aksesnya. Hampir semua nanti akses masuk jalan tol dari luar Jakarta, misalnya dari Jawa Barat, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah mungkin masih bisa hanya sampai Pejagan saja, tapi untuk Jawa Barat dari Cirebon, dari Kuningan, dari Indramayu, untuk akses masuk ke Jakarta akan kita tutup melalui jalan tol. Nanti kita kembalikan ke jalur Pantura, di Panturanya akan kita kembalikan lagi ke arah timur, tidak bisa untuk masuk ke arah barat. Demikian. Baik, terima kasih banyak Brigjen Pol Benyamin, Kabak Ops Korlantas Polri, dan juga Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, untuk waktunya sudah berbagi bersama kami. Bapak, selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan juga. Baik, kalau saya mau ini sedikit mengutip dari pernyataan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies, mengatakan kemarin sebenarnya Jakarta ini sudah mulai tren penurunan begitu ya. Jangan sampai dari pemudik-pemudik atau warga yang memasuki wilayah DKI Jakarta membuat kembali naik begitu, Bayu. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Pandu, kekhawatirannya seperti itu. Jadi kita sama-sama harus berdisiplin dan mengikuti dulu aturan yang ada saat ini ya.